Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi semuanya yang pada pagi hari ini memulai kegiatan masa perkenalan lingkungan sekolah atau yang dikatakan MPLS, calon peserta didik baru SMP Negeri 1 Widang tahun pelajaran 2021-2022 yang tentunya berbahagia dan happy semua di rumah masing-masing, yang seharusnya anak-anakku semua adalah berbahagia di sekolah, artinya hadir di sekolah karena masih dalam pandemi. Kita melaksanakan MPLS ini melalui daring. Mudah-mudahan kita sehat semua, mendapatkan ridho dari Allah dan diberikan keberkahan umur kita, kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang kita harapkan dalam memulai kegiatan ini, mudah-mudahan anak-anakku sekali lagi senang semua, happy semua, dan mengikuti dari awal hingga akhir nanti. Yang kedua, sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan kita memperbanyak membaca sholawat, kita semua dengan harapan mudah-mudahan mendapat syafaatnya, mendapat pertolongannya minat dunia hatal akhirat. Amin ya robbal alamin. Bersama-sama masuk di surganya Allah bersama Kanjeng Nabi. Amin ya robbal alamin. Sebelum selanjutnya anak-anakku, dalam materi masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 ini, yang sudah saya sampaikan tadi, untuk materi saya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran perlu saya perkenalkan bahwa nama saya Bapak Haji Safi Yusuf SAGMA. Kebetulan untuk kesehariannya saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, sekaligus merangkap menjadi Wakahumas SMP Negeri 1 Widang. Dan untuk kali ini saya sebagai pemateri kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, dalam pembukaan sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa visi kita, visi SMP Negeri 1 Widang, salah satunya adalah berwawasan kebangsaan. Kesadaran bela negara adalah bagian dari wawasan kebangsaan itu, di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan dan keberlangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Dengan ini kita berupaya bagaimana kita untuk bela negara, membela negara ini selain sebagai kewajiban dasar, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh dengan tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa ini. Termasuk keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan
bentuk cinta terhadap tanah air kita. Kita belajar ini bagian daripada membela negara. Melangsungkan keberlangsungan pendidikan ini adalah bagian dari kita membela negara. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami di dalam penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain adalah cinta tanah air, hubbul waton minal iman, sesuai dengan hadisnya Rasul yang sudah saya sampaikan tadi. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri. Kita bisa melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang selanjutnya, untuk kesadaran berbangsa dan bernegara ini memang adalah suatu keharusan, suatu yang harus dilaksanakan, yang harus kita kerjakan semua sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing, yang jelas demi keberlangsungan dalam kita menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Pancasila sebagai kekuatan, sebagai pandangan, sebagai falsafah hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi acuan kita dalam kita berkehidupan di negara Republik Indonesia ini. Makanya dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan pedoman Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan yang perlu dalam penerapannya adalah kita harus punya rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara ini. Apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, para nenek moyang kita, para pejuang-pejuang pahlawan kita yang sudah rela berkorban jiwanya, raganya, hartanya untuk mempertahankan negara Republik Indonesia ini, sehingga kita bisa merasakan beberapa kenikmatan kemerdekaan yang sudah kita rasakan selama ini. Kita memiliki kemampuan bela negara dengan apapun bentuknya yang sudah saya sampaikan tadi, yakni dengan semua apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita laksanakan dalam kehidupan kita ini. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara kita sendiri. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Kita harus bisa mempertahankan, memperjuangkan. Dengan seperti ini kita mempunyai rasa sikap nasionalisme kita, bukti cinta kita mencintai bangsa dan negara kita ini. Nasionalisme terbagi atas dasar apa? Dalam arti sempit, yakni sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain adalah rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang seperti diterapkan di negara-negara Jerman, yakni negara yang mempunyai rasa Calvinisme, yakni pada masa Hitler. Ada juga nasionalisme dalam arti luas. Kalau yang saya katakan tadi adalah arti sempit, yakni sikap mencintai bangsa dan negara sendiri, dan menganggap semua negara, semua bangsa sama derajatnya,
seperti yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini. Makanya ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina rasa nasionalisme di negara Indonesia ini. Karena kebanggaan kita harus bangga menjadi orang Indonesia, hidup di negara Indonesia. Makanya yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara ini. Kebetulan Indonesia adalah banyak suku-suku, banyak pulau-pulau, dan sebagainya. Sehingga kita harus mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara ini. Dengan pemerataan pembangunan dan sebagainya sudah dilakukan oleh para penggede-penggede kita, sampai kita harus bisa merasakan semua apa yang sudah dilakukan, dalam arti mengembangkan persamaan semua yang sudah dilakukan, termasuk pembangunan fisik maupun non-fisik. Ini kedudukannya adalah sama. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi, sikap saling mewujudkan suatu kerukunan, harus bisa saling membentuk satu kerukunan itu ya. Seperti yang dalam Pancasila itu, yakni saling menghargai, menghormati. Apalagi dalam sila ketiga Persatuan Indonesia ini, dalam bentuknya, dalam prakteknya kehidupan kita, yaitu saling menghormati, saling menjunjung tinggi, saling menghargai, saling mengasihi. Yang ketiga yaitu memiliki rasa senasib dan seperjuangan dan sepenanggungan di antara sama bangsa Indonesia, sehingga kita bisa saiko projo dan saling menguatkan. Ibarat bangunan, kita ini adalah saling menguatkan antara syudu ba'du ba'dan, artinya saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ibarat bangunan, kalau kita tidak berkait, saling terkait, maka kita tidak akan kuat. Rumah besar tanpa ada pondasi yang kuat, pondasinya apa? Ya kerukunan, saling toleransi ini. Kalau tanpa dasari saling toleransi, saling memiliki rasa senasib, maka di sini akan tidak terbentuk bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh yaitu saling menguatkan antara bangunan satu dengan yang lainnya, antara komponen satu dengan yang lainnya, sehingga saling terkait, sehingga berdiri dengan kokohnya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme supaya terbentuk dengan baik. Kalau 4 hal ini kita bisa hindari, maka akan terbentuk satu kesadaran berbangsa dan bernegara ini menjadi baik. Yang pertama adalah sukuisme. Apa itu sukuisme? Yakni menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Kalau sudah menunjukkan sukunya dirinya lebih baik, menganggap paling baik, maka ini akan muncul satu gesekan-gesekan yang menjadikan komunikasi tidak baik. Makanya kita boleh bangga dengan suku kita, tapi kita tetap harus menganggap suku yang lain adalah juga suku yang baik. Kita tidak boleh berkecil hati juga. Artinya dengan suku kita juga jangan merasa berkecil hati, tapi kita juga harus merasa suku yang lain ini juga perlu kita hargai. Ini yang pertama, yaitu sukuisme. Kebetulan Indonesia adalah banyak suku-suku, karena berdirinya beberapa pulau-pulau di Indonesia ini. Adanya pulau-pulau ini, maka muncullah suku-suku yang ada di Indonesia ini. Yang kedua adalah Calvinisme. Apa itu
Calvinisme, yakni menganggap bangsa sendiri paling unggul. Ini tataran berbangsa dan bernegara. Karena berdirinya negara adalah juga harus diakui oleh negara yang lain. Maka dalam prakteknya kita juga jangan menganggap bangsa sendiri yang paling unggul, yang paling baik. Apalagi dalam prakteknya, sesuatu dalam kehidupan ini, walaupun dia punya kelebihan, pastinya juga punya kekurangan. Makanya dalam sikap Calvinisme ini adalah menganggap bangsa sendiri paling unggul. Ini jangan sampai terjadi. Termasuk Indonesia, ini jauh dari sikap-sikap seperti ini, merasa dirinya lebih unggul. Yang ketiga adalah ekstremisme. Apa itu? Yakni sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Seperti yang kita ketahui, banyak kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh negara-negara yang memang sulit untuk disadarkan itu. Sikap-sikap ekstrim seperti itu, seperti yang dilakukan oleh negara-negara Israel sampai sekarang pun, karena sikap mempertahankan pendiriannya masing-masing, walaupun seharusnya tindakan itu jangan sampai itu terjadi. Sampai sekarang belum reda seperti itu yang dilakukan oleh negara Israel itu. Sikap-sikap ekstrim itu jangan sampai terjadi. Kalau terjadi, maka semangat nasionalisme tidak akan tumbuh. Yang keempat adalah provinsialisme. Apa itu? Yakni sikap selalu berkutar dengan provinsi atau daerah masing-masing. Kebetulan Indonesia adalah banyak provinsi, sehingga walaupun satu kesatuan Indonesia banyak provinsi, tapi saling menghargai antara provinsi satu dengan yang lainnya. Kalau ini tidak terjadi, apalagi sikap merasa provinsi lebih unggul dan sebagainya, maka tidak akan tumbuh namanya semangat nasionalisme. Mungkin dalam pandangan kita ada beberapa yang dikhususkan provinsi itu, tapi di situ juga ada aturan-aturan tersendiri dari pemerintah pusat, sehingga hal-hal yang perlu untuk diterapkan di provinsi itu ada garis-garisnya tersendiri, sehingga tidak menjadi gesekan dengan provinsi yang lain. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, dalam kita bersikap, dalam sikap yang namanya patriotisme, kita harus mempunyai sikap rela berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan demi kejayaan negara kita ini. Di awal sudah saya sampaikan bahwa perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita, para pejuang kita, ya, banyak yang sudah dilaksanakan, termasuk nyawa pun taruhannya, jiwa, raga, harta, dan sebagainya. Karena ini adalah termasuk ciri-ciri patriotisme, rela berkorban dengan segala-galanya demi kejayaan, demi mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Cinta tanah air wujudnya adalah termasuk rela berkorban itu. Rela berkorban untuk kepentingan apa? Untuk bangsa dan negara itu sendiri. Termasuk juga menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini dalam prakteknya harus bisa menumbuhkan dan menempatkan persatuan dan kesatuan. Kerukunan ini sangat penting. Tanpa ada kerukunan, kebersamaan, kita tidak bisa melakukan dan mempertahankan kejayaan negara Indonesia. Sekecil apapun, walaupun itu dalam kehidupan paling bawah pun, kerukunan ini juga sangat penting. Kesatuan penting, persatuan penting, karena ini adalah wujud
wujud apa kita mempertahankan kejayaan itu. Kalaupun ada masalah, kita selesaikan dengan bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kita juga akan tumbuh bisa berjiwa pembaharu. Artinya juga kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang baru, hal-hal yang baru demi kemajuan kehidupan kita berbangsa dan negara. Makanya teruskan dalam praktek melaksanakan kita untuk cinta tanah air ini, yakni melanjutkan pendidikan termasuk sekolah di SMP Negeri 1 Widang ini adalah bagian dari cinta tanah air juga. Hal-hal yang belum bisa dilaksanakan, Anda laksanakan. Banyak hal yang perlu untuk ditingkatkan demi kemajuan bangsa dan negara ini. Yang selanjutnya adalah tidak kenal menyerah dan putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Dalam Al-Quran, janganlah kau berputus asa dengan rahmatnya Allah SWT. Ini adalah anugerah Allah. Kemerdekaan adalah anugerah yang perlu disyukuri oleh Allah. Anda bayangkan, anak-anak bayangkan dulu kita tidak bisa hidup seperti ini. Walaupun saat ini masih dilanda COVID, memang perlu kita juga prihatin juga. Tapi ini kita berusaha untuk bagaimana keluar dari permasalahan-permasalahan ini. Hingga kita juga jangan putus asa dengan keadaan ini. Kita harus melakukan prokes yang ketat, sehingga untuk kegiatan termasuk MPLS ini adalah masih melaksanakan daring, tidak bisa bertemu anak-anak langsung. Tapi ini adalah bagian dari hal yang bisa dilakukan. Tapi dengan harapan anak-anak bisa menerima dengan baik ilmu yang diberikan oleh para pemateri selain saya. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti dari awal materi saya, sehingga banyak hal yang perlu dikaji. Nanti insya Allah akan dalam pendalamannya nanti di KBM. Entah nanti harapan kita bisa tatap muka, walaupun waktunya berapa. Tapi kalau tidak bisa mungkin dengan daring. Tapi tetap anak-anak saya harapkan untuk banyak membaca terkait materi-materi yang sudah saya sampaikan di atas. Ini hanya gambaran awal, gambaran kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan tentunya anak-anakku juga sudah dimodali oleh Bapak Ibu guru waktu di SD dan di SMP. Ini tinggal nanti anak-anakku bisa mengembangkan. Saya berharap anak-anak bisa mengikuti dengan baik selanjutnya, termasuk dalam KBN itu. Dan di akhir ini saya akan berikan tugas, nanti akan bisa diakses melalui Google Form dengan link di bawah ini. Nanti anak-anak bisa menulis di situ dan Anda kerjakan di situ. Terima kasih. Dan nanti untuk tugas bisa dikumpulkan melalui gugus masing-masing, dan nanti akan kita tindak lanjuti. Mudah-mudahan anak-anakku sekali lagi bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sehat semua dalam melaksanakan kegiatan MPLS ini. Jaga kesehatan, jaga imun, dan tentunya anak-anakku berbahagia semua. Dan terima kasih dan mohon maaf semua apa yang saya sampaikan barangkali ada kekurangannya. Terima kasih anak-anakku calon peserta didik baru SMP Negeri 1 Widang tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini anak-anakku bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan,
menambah ilmu terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara ini, sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita, dalam kita hidup di tengah-tengah berbangsa dan bernegara, terutama di lingkungan masyarakat kita. Dan sekali lagi, berkah untuk kita semua dan manfaat untuk kita semua. Dan mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan nanti untuk tugas bisa dikumpulkan melalui gugus masing-masing, dan nanti akan kita tindak lanjuti. Mudah-mudahan anak-anakku sekali lagi bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sehat semua dalam melaksanakan kegiatan MPLS ini. Jaga kesehatan, jaga imun, dan tentunya anak-anakku berbahagia semua. Dan terima kasih dan mohon maaf semua apa yang saya sampaikan